Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Astapani dengan NIM 210 80 76 119 dan nomor absen 24. Saya berasal dari Pendidikan Kimia 4D. Di sini saya akan membacakan 12 hadis tentang pendidikan, lingkungan, tumbuhan, hewan, kimia dan matematika, sunatullah dan kejadian alam yaitu gerhana matahari. Saya membuat video ini atas dasar untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah studi hadis. Yang pertama adalah hadis tentang pendidikan, lebih tepatnya itu tentang prinsip pendidikan, yang berbunyi man su'ila an ilmi fakatamahu ja'al yaumal kiamati bili jamim minanar. Artinya itu, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya lalu ia menyembunyikannya, maka dia dikekang pada hari kiamat dengan kekang neraka. Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Al-Tirmizi. Untuk penjelasannya, menurut Al-Suyuti, hadis ini adalah hadis sahih. Ini banyak terdapat dalam kitab hadis Abu Daud, dalam kitab sunahnya pada nomor 3658, dan Sunan At-Tirmizi dalam nomor 2649, dan Ibnu Majah dalam nomor 252. Dalam hadis di atas itu bahwa kita itu apabila tidak mengamalkan ilmu maka akan dikekang di neraka. Nah, kenapa sih kita harus mengamalkan ilmu gitu, apalagi umat Islam? Karena yang pertama, ilmu kita kalau diamalkan kan bermanfaat ya, terus akan menjadi ladang pahala. Yang kedua, membantu orang lain apabila mereka salah paham dengan konsep ilmu yang kita pahami atau tidak paham dengan ilmu yang mereka pelajari, dan kita selama kita paham, kita bisa memberikan kepahaman kita untuk orang lain agar tidak terjadi miskonsepsi. Yang ketiga, apabila kita mengamalkan ilmu, dunia ini akan sejahtera karena kita akan saling melengkapi satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing dalam memahami suatu hal. Yang kedua, masih tentang pendidikan, yaitu topiknya itu mencari ilmu itu dimudahkan jalan menuju surga. Adapun hadisnya itu berbunyi waman salaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ila jannah. Artinya itu siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim dalam nomor 4867. Nah, adapun status hadis ini adalah sahih menurut ijma para ulama, dan juga menurut Haji Ibnu Rajab Al-Hambali pada buku Jami Al-Ulum wal Al-Hikam 1432, intinya tergeraknya hati dalam mencari ilmu itu adalah yang akan memberikan jalan menuju surga. Nah, kalau kita sudah tergerak hati kita untuk mencari suatu ilmu, maka kita akan mendapatkan sebuah pengetahuan dan kita bisa mengamalkan ilmu itu yang menjadi sumber pahala kita dan jalan kita menuju surga. Dan juga apabila kita tahu tentang ilmunya juga, maksudnya tentang ilmu ibadah khususnya, itu menjadi ladang pahala tersendiri kita dalam melakukan ibadah dengan ilmu yang benar, dan itu juga akan menjadi jalan menuju surga. Adapun hadis yang ketiga adalah tentang lingkungan. Di sini adalah tentang adab buang air kecil. Adapun hadisnya itu berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabul ahadukum fil ma'i daimi wa la yaktasil fihi min janabati. Artinya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian itu kencing di air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad dalam nomor 9224. Nah, adapun status hadis ini adalah hadis sahih menurut Syu'aib al-Nar'ud dan menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Usmani pada buku Tanbih Al-Afhan bi Syarh Umdah Al-Hamka. Hadis tersebut menunjukkan bagaimana syariat Islam itu begitu peduli akan kebersihan dan kita tidak boleh buang air kecil secara sembarangan dimanapun kita berada, karena bisa saja akan merubah kesucian dari air. Dan juga dalam hadis ini juga ditekankan larangan mandi apabila ada hal mudarat untuk orang lain, maka hukumnya haram mandi di tempat yang tercampur dengan air kencing. Nah, jadi inti dari hadis ini adalah adab kita dalam menjaga lingkungan agar kita itu tidak membuang air kecil itu sembarangan, apalagi di tempat air yang diam. Karena yang pertama, karena airnya diam itu akan membuat najis itu diam, atau air kencing kita itu diam dan menimbulkan bau yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang sekitar yang melewati genangan air yang diam itu yang kita kencingi. Yang selanjutnya adalah kita takutnya air itu dipakai oleh yang tidak mengetahui bahwa air itu telah dikencingi, menjadikan air itu menjadi najis. Jadi kita ditekankan agar selalu beradab dan menjaga lingkungan agar tetap bersih, wangi, dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Selanjutnya adalah hadis keempat, masih tentang lingkungan. Jadi ini adalah keutamaan kita menanam atau bercocok tanam. Adapun bunyi hadisnya adalah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamin muslimin yagrisu gorsan au yajra'u jar'an fayaqulu minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana bihi shadaqah. Adapun artinya itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang menanam atau bercocok tanam lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau binatang lainnya, melainkan itu sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adapun penjelasan status hadis ini adalah menurut ijma para ulama itu hadis ini adalah hadis sahih. Nah, adapun menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi pada buku yang berjudul Mutiara Hadis 2, hadis tersebut itu menjelaskan Rasulullah SAW itu menganjurkan umatnya untuk menanam dan bercocok tanam. Nah, dalam hadis tersebut juga mengajarkan untuk memanfaatkan setiap lahan kosong untuk diolah menjadi lahan yang lebih bermanfaat. Nah, maksud dari sedekah itu tersendiri adalah ketika kita menanam suatu tumbuhan dan terus dimakan oleh hewan, itu maksudnya sedekah, dan kita bisa memberikan hasil dari tanaman yang kita tanam terhadap orang lain itu juga menjadi sedekah. Atau bisa juga kita yang bisa aja kita tuh kayak nanam pohon sembarangan gitu, pohon buah mangga gitu kan, misalkan kita habis makan buah mangga terus dibuang, tumbuh dengan sendirinya terus sampai itu memberi manfaat terhadap orang lain dan juga memberi manfaat terhadap hewan-hewan. Nah, itu juga termasuk sedekah jariah kita. Nah, di sini kita ditekankan untuk menanam suatu tumbuhan yang bermanfaat untuk
sesama manusia ataupun hewan. Selanjutnya adalah hadis kelima, yaitu tentang hewan. Di sini temanya adalah atau tentangnya itu adalah tentang haramnya kita memakan hewan binatang buas. Adapun bunyi dari hadis ini adalah An Abi Sa'labah Husnain radhiyallahu anhu qala naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dinabin minasabui. Artinya Abu Sa'labah al-Husaini berkata, Nabi melarang memakan binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Bukhari. Adapun penjelasan dari hadis ini adalah hadis ini termasuk hadis sahih menurut ijma para ulama, dan penjelasan menurut Amar Adli Ulama Ormas Al-Wasiliyah sekaligus ketua MUI Sumatera Utara itu berpendapat bahwa hadis ini juga intinya itu adalah kita dilarang untuk memakan makanan yang berasal dari hewan yang bertaring atau buas. Nah, adapun yang saya tangkapi dari hadis ini, mungkin jikalau kita memakan makanan dari binatang buas seperti buaya, contohnya resiko kita dapat makan itu lebih tinggi celakanya gitu. Jadi kita berisiko celaka mendapatkan makanan itu karena bisa saja kita yang menjadi dimangsa oleh mereka. Seperti itu. Yang keenam itu masih tentang hewan, yaitu tentang lalat, yang berbunyi hadasana Qutaibatu hadasana Ismail bin Ja'farin an Utbah tabni Muslim maula Bani Tamim an Ubaid bin Hunain maula Bani Jurokin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza waqa'a zubabu fi syarabi ahadikum falyalmishu thumma liyaji'hu fa inna fi ihda janahayyi da'a wa aqra syifa. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, artinya itu yaitu telah menceritakan kepada kami Kutbah telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Utbah bin Muslim, mantan budak Bani Ta'lim dari Ubaid bin Hunain, budak Bani Zuraik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, hendaknya ia mencelupkan ke dalam minuman tersebut. Nah, kemudian membuangnya. Kenapa? Karena pada salah satu sayapnya itu terdapat penyakit, dan pada sayap yang lainnya itu terdapat penawarnya. Nah, adapun penjelasan status hadis ini adalah hadis sahih menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Dan juga adapun menurut Ibnu Qayyim soal hadis ini adalah yang pertama adalah tentang fikih, dan kedua adalah tentang medis. Fikihnya itu lalat itu mati dalam benda cair itu tidak menjadi najis dalam segi fikih. Nah, adapun dalam segi kesehatannya itu ternyata di dalam lalat itu terdapat, di salah satunya adalah racun di sayapnya, dan salah satunya itu adalah obat. Nah, dan ini juga dibuktikan dari penelitian medis bahwa pada sayap lalat itu terdapat racun dan obatnya tersendiri. Adapun yang kita bisa dapat dari hadis ini adalah setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya, setiap penyakit juga pasti ada obatnya, dan dalam lalat pun di situ ada racunnya dan juga penawarnya. Selanjutnya adalah hadis ketujuh, yaitu tentang tumbuhan. Ini adalah tentang keistimewaan kurma. Adapun bunyi hadis itu adalah man akala sab'a samarotin mimma bainala bataiha hinna yusbihu lam yadhurruhu sumun hatta yumsiya.
Artinya itu siapa yang memakan 7 butir kurma yang tumbuh di antara bebatuan hitam Madinah pada pagi-pagi, dia tidak akan celaka oleh racun sampai petang. Hadis riwayat Muslim nomor 3813. Nah, adapun penjelasan dari status hadis ini adalah sahih menurut ijma para ulama, dan penjelasan menurut Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu, kurma itu memiliki khasiat yang menakjubkan dalam kandungannya, yaitu untuk menyembuhkan berbagai penyakit dengan izin Allah, terutama kurma Madinah yang sebanyak 7 butir itu mengandung khasiat yang hanya Allah yang tahu rahasianya. Nah, adapun setelah dalam relevansinya, ternyata kurma itu setelah diteliti itu banyak kandungan serat dan mineral dan vitamin dan lain-lain yang bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dalam 7 butir itu. Jadi hadis ini sesuai dengan relevansinya setelah dilakukan penelitian oleh para peneliti gitu, bahwa pada dasarnya itu kurma itu adalah salah satu buah-buahan yang memiliki khasiat yang sangat banyak atau bahkan hampir bisa mencukupi kebutuhan harian kita. Selanjutnya adalah hadis ke-8, yaitu masih tentang tumbuhan, tentang habatus sauda. Adapun bunyi dari hadis tersebut adalah An Khalid bin Sa'din qala kharajna wa ma'ana goli bubnu abjaro famarido fi tariqi faqadimnal madinata wa huwa maridu fa azhubnu abi atikin faqala lana alaikum bihazihil hubaibati saudai fakhudu minha khobsan au sab'an fashaku hal tumakturuha fi anfihi biqatorati zaitin fi hazal janibi wa fil hazal janibi fa inna aisyatan thani anaha sami'at nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna hazil habata sauda'a shifa'un min kulli da'an illa min samikutu wa ma samaqala mautu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5255. Artinya dari Khalid bin Sa'ad, dia berkata, kami pernah bepergian yang diantaranya kami terdapat Ghalib bin Abjar di tengah jalan. Ia jatuh sakit ketika sampai Madinah. Nah, ia tuh masih menderita sakit, lalu Ibnu Abu Atik menjenguknya dan berkata kepada kami, hendaklah kalian memberinya habatus sauda, jinten hitam, dan ambillah 5 atau 7 biji, lalu tumbuklah hingga halus. Setelah itu teteskanlah di hidung disertai dengan tetesan minyak sebelah sini, karena sesungguhnya Aisyah pernah menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya habatus sauda ini adalah obat dari segala macam penyakit kecuali saam. Nah, aku tuh bertanya, apakah saam itu? Beliau menjawab, kematian. Nah, adapun penjelasan dari status hadis ini adalah sahih menurut ijma para ulama. Dan Imam Ibnu Battal mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengenal habatus sauda, pada dasarnya memberikan informasi dan merekomendasikan habatus sauda sebagai salah satu obat yang bersifat universal dengan manfaat kesehatan yang besar. Nah, adapun setelah diteliti, pada dasarnya itu habatus sauda itu memiliki kandungan nutrisi utama, yaitu protein, karbohidrat, lemak, serat, dan kalori. Selain itu, ada pula nutrisi lainnya seperti zat besi, tembaga, zinc, kalsium, fosfor, niacin, dan tiamin, dan asam folat. Nah, ini menjadi dasar bahwa habatus sauda itu bisa mempercepat proses penyembuhan karena dengan nutrisi yang sangat lengkap dan sangat kompleks, dan juga bisa mengobati penyakit itu tersendiri. Selanjutnya adalah hadis ke-9, yaitu tentang kimia, yaitu tentang emas, yaitu larangan bagi laki-laki memakai emas. Adapun bunyi hadisnya adalah Ahbarona Qutaibatu qala hadatsana laysu an Yazid bin Ani Habibin an Abi Aflaha Mahdaniya an Ibnu Zurairin anahu sami'a Ali bin Abi Thalibin yaqulu inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam
akhoda hariran faja'allahu fi yaminihi wa akhoda dahaban faja'allahu fi syamalihi thumma qala inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Hadis riwayat Nasai nomor 5053. Nah, artinya itu telah menggambarkan kepada kami Kutaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Aflah Al-Hamdani dari Ibnu Zurair, bahwasanya ia pernah mendengar Ali bin Abu Thalib berkata, Nabi SAW itu mengambil sutra kemudian meletakkan di sisi kanannya, dan mengambil emas lalu meletakkan di sisi kirinya, kemudian bersabda, sesungguhnya kedua benda ini haram untuk kaum laki-laki dari umatku. Nah, penjelasannya adalah status hadis ini adalah sahih menurut Muhammad Nashiruddin Al-Abani. Nah, adapun penjelasannya dari Syekh Yusuf Al-Qardawi, yaitu menjelaskan itu laki-laki berhias itu menjadi salah satu ciri dari terlalu berlebih-lebihan dan mirip dengan perempuan. Jadi kan emas itu identitas perempuannya, dan juga pada dasarnya itu emas itu mengandung racun yang bisa memasuki lewat pori-pori kulit dan disebarkan melalui peredaran darah. Dan adapun di dalam perempuan itu kan ada yang namanya menstruasi. Jadi racun yang dia serap itu bisa dikeluarkan saat yang dalam darah itu bisa dikeluarkan pada saat menstruasi. Sedangkan pada laki-laki kan tidak ada yang namanya menstruasi. Nah, jadi ditakutkan apabila laki-laki itu memakai emas itu akan menimbulkan efek racun dalam tubuhnya. Dah, inilah alasan yang menjadi bahwa emas itu yang pertama adalah identitas perempuan, yang kedua juga emas itu menjadi bahaya untuk kaum laki-laki. Selanjutnya adalah hadis ke-10, yaitu tentang konsep matematika dalam memahami hadis. Intinya tema hadis ini adalah tentang keutamaan surat Al-Ikhlas yang berbunyi, Man qara'a surat Al-Ikhlasi marotan faka'an nama qara'al thuluthil Qur'an, wa man qara'aha marotaini faka'an nama qara'al thuluthal Qur'an, wa man qara'aha salasal marotin faka'an nama qara'al Qur'an kulhu. Hadis riwayat Ahmad. Artinya itu apakah seorang dari kalian itu tidak mampu membaca dalam satu malam saja seperti Al-Quran? Mereka pun berkata, dan siapa di antara kami yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, sebanding dengan sepertiga malam. Nah, adapun status hadis ini adalah isnad menurut Syu'aib al-Nar'ud. Dan menurut Hafiz Ibnu Hajar, jika kita analisis dalam hadis ini terdapat operasi hitung matematika. Nah, maka hukum dan plus berita, plus tauhid Al-Quran itu atau secara aturan itu matematika itu 1/3, 1/3, 1/3 ini sama dengan 1. Nah, hal ini dikarenakan karena setiap komponen itu mewakili 1/3 bagian dari Al-Quran. Nah, dari konsep ini itu jelas bahwa hadis ini tuh menerapkan konsep matematika dalam pemahamannya. Nah, kita bayangkan kalau kita tidak paham akan dasar matematika, itu kita tidak akan paham proses penghitungan atau perbandingan ibadah kita yang kita lakukan gitu. Nah, salah satunya adalah keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Nah, apabila kita tidak tahu konsep bahwa 3 kali membaca surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan 1 kali membaca Al-Quran, mungkin kita tidak akan paham maksud dari isi tersebut. Nah, dengan penerapan konsep matematika menjadikan kita paham akan maksud dari hadis ini. Selanjutnya adalah hadis ke-11, yaitu tentang sunatullah. Adapun bunyinya adalah Hadasanal Hasanubahu Robi hadasana Abul Ahwas an Amshi an Zaid bin Wahbin qala Abdullahi hadasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduqu qala inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu alaqatan mithla zalika thumma yakunu mudghatan mithla zalika thumma Asulahu malakan fayu ammaru bi arba'i kalimatin wa yuqallu lahu tub amalahu wa rizqahu wa ja'alahu wa was yakiyun aw sa'idun thumma yufahu fihi ruhu fa inna rajula minkum la ya'malu hatta ma
ma yakunu bainahu wa bainal jannah ila dhira'un fayasbiqu alaihi kisabuhu fayamal bi amali ahlin nari wa ya'mal hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira'un fayasbiqu alaihi kitabuhu fayamal bi amali ahlil jannah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2969. Nah, untuk artinya adalah telah bercerita kepada kami Al-Hasan bin Arabi, telah bercerita kepada kami Abu Al-Ahwas dari Al-Amsyi, dari Zaid bin Wahab berkata, Abdullah telah bercerita kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah orang yang jujur, lagi dibenarkan, bersabda, sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut ibunya selama 40 hari. Nah, kemudian menjadi alaqah atau zigot selama itu pula, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging. Nah, selama itu pula kemudian Allah mengirim malaikat yang diperintahkan 4 ketetapan dan dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rezekinya, azalnya dan sengsara dan bahagianya. Lalu tiupkan ruh kepadanya, dan sungguh seseorang dari kalian akan ada yang beramal hingga dirinya berada dekat dengan surga kecuali sejengkal saja, lalu dia didahului oleh catatan ketetapan takdir hingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka, dan ada juga seseorang yang beramal hingga dirinya berada dekat dengan neraka. Nah, kecuali sejengkal saja, lalu dia didahului oleh catatan ketetapan takdir hingga dia beramal dengan amalan penghuni surga. Nah, adapun penjelasannya adalah status hadis ini adalah sahih menurut ijma para ulama. Dan adapun penjelasannya itu menurut M. Quraisy Shihab itu sunatullah dalam hadis itu yaitu ketetapan manusia. Nah, dari hadis ini kita ketahui bahwa proses penciptaan kita berada di dalam perut ibu itu sudah ditetapkan beberapa takdir, entah kita akan menjadi ke surga ataupun ke neraka, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita boleh saja berencana akan sesuatu hal, tetapi yang memegang ketetapan takdir itu tetap Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun kita menjalani suatu kehidupan, pada dasarnya semua yang terjadi saat kehidupan ini terjadi pada diri kita adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan beserta ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah hadis ke-12, yaitu tentang gerhana matahari dan bulan. Adapun bunyi hadisnya adalah hadasana Abdullah bin Muhammadin qala hadasana Hashim bin Qasim qala hadasana Syaibanul Abu Muawiyah an Ziyadah bin Ilaqata an Mughirah bin Syu'aibah qala kashafat asy-syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuma mata Ibrahim faqala an-nasu kashafat asy-syamsul mauti Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsu wal qamara la yakasifani li mauti ahadi wala li hayatihi fa iza ra'aitum fasallu wad'ullaha hadis riwayat Bukhari. Nah, artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Hashim bin Al-Qasim berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban Abu Muawiyah dari Ziyad bin Al-Qah dari Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari, yaitu di hari meninggalnya putri beliau Ibrahim. Nah, lalu orang-orang itu berkata, gerhana matahari ini terjadi karena meninggalnya Ibrahim. Nah, maka Rasulullah SAW pun bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Tapi jika kalian melihat gerhana maka sholat dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasannya, status hadis ini adalah sahih menurut ijma para ulama.
Dan kita ketahui bahwa gerhana matahari ini terjadi itu ketika posisi bulan itu terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari itu di langit bumi. Nah, adapun gerhana bulan itu terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Nah, maka dari penjelasan ini juga udah ditekankan bahwa pada hadis di atas itu bahwa gerhana matahari itu atau kejadian alam gerhana matahari itu tidak terletak pada kematian atau hidupnya seseorang, tetapi emang bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis tersebut juga ditekankan bahwa kita apabila melihat gerhana matahari dan bulan, maka kita harus menunaikan sholat sunnah. Sekian pemaparan hafalan video hadisnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan Arabnya, artinya, dan penjelasannya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.